Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap menjaga kesehatan ya, dan pastinya tetap semangat untuk belajar. Nah, pada hari ini kita belajar materi terakhir di bab 1, yaitu tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mensyukuri bentuk sempurna yang telah diciptakan Allah dengan menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang kedua, peduli kesehatan sistem reproduksi setelah mempelajari kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang keempat, menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi manusia. Nah, jadi ada beberapa penyakit yang ada pada alat reproduksi. Nah, penyakit ini itu ada gonore, ada chlamydiasis, ada sifilis, kemudian ada herpes genitalis, ada AIDS, dan kemudian ada keputihan. Nah, setelah kita mempelajari penyebab penyakit ini, ciri-cirinya, maka kita juga akan mempelajari upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyakit gonore atau yang biasa disebut dengan kencing nanah. Nah, jadi penyakit gonore ini itu disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, jadi bentuk bakterinya itu seperti ini. Nah, kemudian penyakit gonore ini itu yang diserangnya adalah organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Nah, penularannya itu melalui apa? Melalui pergaulan bebas. Maksudnya, pergaulan bebas itu adalah hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama, keluar nanah dari vagina dan saluran urin pada wanita. Kemudian pada pria itu juga akan keluar nanah pada penis dan urin. Nah, jadi ketika kencing maka akan keluar nanah dari vagina atau penis. Kemudian akibatnya karena keluar nanah pasti akan menimbulkan rasa sakit. Nah, kemudian jika seorang ibu itu dia mengandung bayi, kemudian dia terkena penyakit gonore, maka ketika dia melahirkan, bayi yang baru dilahirkannya itu akan mengalami kebutaan. Kemudian penyakit yang kedua yaitu chlamydiasis. Chlamydiasis disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bakteri Chlamydia trachomatis. Kemudian apa yang diserang? Sama seperti penyakit gonore, dia juga menyerang organ reproduksi pria dan wanita. Kemudian penularannya juga sama, yaitu melalui pergaulan bebas atau hubungan seksual tanpa pernikahan, tanpa adanya pernikahan. Kemudian untuk ciri-cirinya itu pada wanita akan keluar cairan yang tidak normal dan berbau. Kemudian pada wanita juga terjadi pendarahan di luar masa menstruasi. Kemudian pada pria akan terjadi rasa panas dan gatal di sekitar lubang penis. Nah, akibatnya akan bermasalah jika pada wanita itu dia akan bermasalah pada saat kehamilan. Nah, kemudian penyakit selanjutnya yaitu sifilis. Sifilis ini atau yang biasa disebut dengan raja singa. Jadi kalau bahasa kita itu penyakit sifilis ini disebut dengan raja singa. Nah, raja singa ini atau sifilis ini itu penyebabnya oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Dia berbentuk spiral ya, berbentuk spiral dan berbentuk seperti cacing. Nah, sebenarnya ini ukuran bakteri ini sangat kecil. Kemudian yang diserang oleh penyakit sifilis ini itu organ reproduksi pria dan
wanita. Kemudian penularannya itu melalui pergaulan bebas dan penggunaan jarum suntik obat terlarang. Nah, jadi ketika orang menggunakan obat terlarang, nah dari jarum suntiknya itu bisa tertular bakteri Treponema pallidum. Kemudian ciri-cirinya jika pada wanita dan pria itu dia akan menyebabkan luka. Nah, luka ini tidak hanya menyerang pada organ reproduksi saja, tapi dia juga akan menyebar dan akan menyerang organ tubuh lainnya. Nah, akibatnya udah pasti rasa sakit. Nah, kemudian karena dia menyerang organ lain, maka akibatnya akan terjadi kerusakan organ. Penyakit selanjutnya yaitu herpes genitalis. Herpes genitalis itu disebabkan oleh bakteri herpes simplex. Nah, bentuknya itu seperti ini bakteri herpes simplex. Nah, kemudian herpes simplex ini, bakteri ini, penyakit herpes genitalis, dia akan menyerang kulit di sekitar daerah alat reproduksi dan anus. Nah, kemudian penularannya itu melalui kontak fisik dengan penderita. Kontak fisik itu maksudnya jika ada orang yang terkena penyakit herpes genitalis, kemudian kan ada bagian yang gatal, kemudian ketika dia garuk, terus dia salaman sama kita, maka bakteri yang ada pada dia itu akan menempel ke kita, akan berpindah ke organ tubuh kita. Nah, itu yang disebut dengan kontak fisik. Kemudian ciri-cirinya itu yang pertama menyebabkan rasa gatal dan kemerahan. Kemudian adanya lepuh-lepuh kecil yang bisa pecah dan akan menimbulkan luka. Nah, akibatnya rasa sakit dan kemudian kulit melepuh dan gatal. Nah, ini penyakit herpes genitalis. Kemudian penyakit kandidiasis atau keputihan. Nah, keputihan ini itu disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Candida albicans. Nah, jadi keputihan ini itu bisa juga penyebabnya itu karena jamur, bisa juga karena parasit. Nah, kemudian bentuk bakteri Candida albicans ini itu seperti ini. Ini bakteri Candida albicans. Kemudian yang diserang itu pada organ reproduksi wanita, karena pada pria tidak akan mengalami keputihan. Keputihan hanya akan dialami oleh wanita. Jadi penyakit kandidiasis ini hanya menyerang organ reproduksi wanita. Nah, penyebabnya apa? Penyebab dari keputihan ini yaitu karena kurangnya menjaga kebersihan bagian kewanitaan. Nah, kemudian ciri-cirinya yang pertama adanya cairan putih kekuningan atau putih keabuan. Nah, kemudian cairan tersebut menyebabkan gatal dan berbau. Jadi bagian organ intim wanita itu akan gatal dan berbau. Kemudian keluar cairan putih kekuningan atau putih keabuan. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi kerusakan organ. Nah, kemudian ada AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, ini penyakit yang paling berbahaya di antara penyakit yang sebelumnya kita bahas. Nah, jadi AIDS Acquired Immunodeficiency, immuno yang berarti sistem kekebalan tubuh ya, imuno sistem kekebalan tubuh. Kemudian defisiensi itu kan kekurangan. Sindrom itu penyakit atau kumpulan gejala tertentu ya. Jadi AIDS ini itu artinya kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem tubuh. Nah, penyebabnya itu oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, ini penyebab AIDS. Kemudian bentuk dari bakteri ini itu Human Immunodeficiency Virus ini seperti ini. Kemudian
Yang diserangnya apa? Yang diserangnya sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, jadi penyebab virus HIV ini dia akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, jadi penyebarannya itu melalui penggunaan jarum suntik, obat pelarang, dan pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pergaulan bebas itu hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan. Nah, kemudian ciri-cirinya kekebalan sistem tubuh akan menurun. Nah, jadi kalau orang yang terkena penyakit AIDS ini itu di awal-awal tahun pertama itu dia tidak akan kelihatan. Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya sistem kekebalan tubuhnya itu menurun. Kemudian timbul gejala penyakit lain yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi karena AIDS ini udah menyerang, jika ada penyakit yang masuk ke tubuh si penderita, maka dia tubuhnya ini tidak akan bisa melawan penyakit itu lagi. Nah, jadi ketika ada orang yang sudah terkena AIDS, kemudian terkena TBC. Nah, jadi sistem imun yang ada di tubuhnya itu tidak bisa lagi menolak, tidak bisa lagi membunuh bakteri penyebab TBC. Nah, jadi bisa jadi orang tersebut mengalami kematian bukan karena penyakit AIDS-nya, tapi penyakit lain yang menyerang tubuhnya itu, karena tubuhnya itu sudah tidak memiliki kekebalan sistem imunitas lagi, tidak memiliki kekebalan tubuh lagi. Nah, akibatnya yang ditimbulkan dari AIDS ini yaitu kematian. Nah, jadi setelah kita mengetahui penyakit apa saja yang ada yang menyerang organ reproduksi manusia, selanjutnya kita juga akan mempelajari cara untuk pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia. Yang pertama, dengan menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Nah, ini penting nih jika kita selesai buang air kecil atau buang air besar dan kita ingin membersihkannya, itu kita membersihkannya itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Nah, kenapa harus dari depan ke belakang? Karena kalau dari belakang ke depan itu bisa saja bakteri yang ada di anus itu akan masuk ke bagian organ intim kita. Makanya untuk membersihkannya itu setelah buang air kecil atau buang air besar, sebaiknya dari depan ke belakang. Kemudian upaya yang kedua, mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril, bebas dari bahan kimia berbahaya. Nah, makanan yang bernutrisi itu penting bagi kita ya, termasuk gizi yang seimbang. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu tidak mengenakan celana yang terlalu ketat. Nah, kenapa? Karena jika kita memakai celana yang ketat, maka dapat menyebabkan peradangan. Kemudian, mengenakan pakaian dalam berbahan katun. Nah, karena bahan katun itu dia akan dapat menyerap keringat. Jadi, karena dia dapat menyerap keringat, maka akan mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Ini juga penting bagi kita untuk menjaga kebersihan sistem reproduksi kita dengan sering mengganti pakaian dalam ya. Nah, kemudian tidak melakukan hubungan seks bebas atau di luar nikah. Nah, ini yang paling penting. Selain dalam agama kita juga melarang, hubungan seks di luar nikah ini itu juga akan berpengaruh pada sistem reproduksi manusia, juga akan dapat menimbulkan penyakit. Nah, kemudian untuk mencegah penyakit sistem reproduksi manusia harus menghindari pernikahan dini. Nah, mengapa? Karena anjuran untuk menikah di usia dewasa itu memiliki alasan, karena kalau di usia dewasa itu diharapkan sudah terjadi kematangan fisik dan kematangan psikologi. Nah, jadi kalau seseorang belum cukup umur atau belum matang fisiknya, itu akan berisiko terhadap keturunannya maupun ibunya. Nah, jadi
semaksimal mungkin untuk menghindari pernikahan dini. Nah, sebagai umat muslim, kita juga harus memperhatikan sistem reproduksi kita karena sebagian muslim yang beriman dan bertakwa hendaknya kita menjaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena hal tersebut merupakan salah satu anugerah, rezeki, dan kenikmatan yang kita peroleh dengan cara bersyukur. Nah, untuk itu amat penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita akan belajar di bab 2. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.